Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan anggota kelompok Diva Fadilah dengan NRP 1940-165. Ada Reja Ahmad Baihaqi dengan NRP 1940-175. Muhammad Taga Al-Ghazali 1940-195 dan Chandra Juliansah 1940-111. Nama perusahaan yang akan kami presentasikan bernama Redus.id. Produknya pakaian yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Bandung. Gambaran umum perusahaan. Usaha kami ini adalah sebuah usaha pakaian bekas branded layak pakai yang dibangun karena semakin ke sini anak muda cenderung mulai memilih untuk membeli pakaian bekas branded. Kemudian terinspirasi dari beberapa influencer yang menjual pakaian bekas branded atau biasa disebut thrift shop, yang menjadikan kami berempat pun terinspirasi untuk membuat thrift shop dengan nama Redus.id. Nama perusahaan ini diambil dari nama Redus, berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dari nama ini sekaligus kami berharap agar dapat mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Produk yang dijual. Yang pertama ada jaket. Keterangannya dengan berbahan jeans, parasut, hoodie. Produk yang kedua baju. Ada kemeja, kaos. Yang ketiga topi. Ada berbagai macam jenis topi dan celana berbahan jeans dan corduroy. Next. Di sini ada pemilihan lokasi. Opsi ke-1 bertempat di Trunojoyo. Deskripsi lokasi, Jalan Trunojoyo, Bandung merupakan jalan yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain tersedia tempat belanja, jalan ini juga menyediakan tempat wisata kuliner. Faktor pendukung. Aksesibilitas yang mudah, menjadi tujuan wisata bagi anak muda, menjadi tempat berbagai toko distro di Bandung. Lingkungan yang bersahabat untuk sebuah usaha, potensi ekspansi yang lebih luas. Faktor penghambatnya, harga sewa yang lumayan tinggi, persaingan harga dengan toko distro lainnya. Opsi kedua, Kosambi Halway. Deskripsi lokasi. The Halway Space lokasinya di Pasar Kosambi Bandung, memanfaatkan lantai 2 Pasar Kosambi yang sudah hampir 20 tahun tidak digunakan. Dahulu kala di era 80-an, pasar ini memang berjaya sebagai pusat hiburan Bandung. Namun, seiring berjalannya waktu, bioskop dan petunjuk tradisional di sini mulai tutup karena tren industri film mulai melebar di Indonesia. Faktor pendukung, aksesibilitas yang mudah, menjadi tujuan wisata bagi anak muda. Lingkungan yang bersahabat untuk sebuah usaha. Next. Keputusan pemilihan lokasi. Jalan Trunojoyo, Bandung adalah kawasan yang strategis, merupakan salah satu kawasan yang menjadi pasarnya bagi anak muda untuk mencari pakaian, sehingga tidak perlu khawatir akan kebingungan menjadi pakaian di sana. Pengelolaan area ini sudah sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku di kawasan tersebut. Next. Sumber tenaga kerja dan jasa balas anggaran. Dalam usaha melaksanakan seleksi penerimaan dan penempatan karyawan harus didasarkan pada analisa jabatan. Perusahaan yang sudah dilakukan oleh manajemen personalia, analisa jabatan menghasilkan deskripsi jabatan, job description, dan specification. Jabatan job specification
Deskripsi jabatan merupakan pertanyaan faktual yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan dalam arti tugas dan tanggung jawab. Sedangkan spesifikasi jabatan merupakan pertanyaan faktual yang berkaitan dengan kualitas. Minimum syarat pernyataan, minimum syarat yang harus dipenuhi individu untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar dari Tripshop ini menargetkan seluruh kalangan masyarakat yang mengemari kegiatan thrifting, terutama pemuda-pemudi yang sedang memenuhi kebutuhan fashion dan juga yang memiliki hasrat konsumerisme tinggi dalam pemenuhan gaya hidup. Kami akan melaksanakan berbagai strategi bisnis, diantaranya yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas di internet, seperti media sosial, web, dan lain-lain. Selain itu, kami akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen selengkap mungkin sehingga konsumen memiliki banyak pilihan saat berbelanja di Tripshop kami. Yang selanjutnya, aspek produksi teknis teknologi. Yang pertama, sumber bahan baku produk yang akan dijual adalah dari supplier yang terpercaya sehingga kualitas barang yang dibeli akan terjaga dengan baik. Kedua, teknis usaha Tripshop Reedus ini menjual baju-baju bekas dengan merek baju terkenal atau branded dengan pakaian yang sudah disortir dengan baik dan sudah melalui proses pencucian dan pensterilisasian bakteri hingga setrika uap untuk menjaga kehigienisan dari baju bekas yang akan kami jual kembali. Yang ketiga, teknologi. Kami menyediakan layanan online yang dapat diakses pada sosial media seperti Instagram dan Facebook, yang dimana dalam akun sosial media kami ini terdapat semua foto beserta deskripsinya mengenai produk yang kami jual. Pengeluaran untuk perlengkapan. Untuk pengeluaran hanger, harga per unitnya itu 1.500 dan jumlah kebutuhannya 200 unit, total harga 300.000. Yang kedua, gantungan baju, harga per unitnya 80.000, jumlah kebutuhan 5, total harganya 400.000. Yang ketiga, cermin, harga per unitnya 50.000, jumlah kebutuhan 2, total harga 100.000. Dan yang terakhir, setrika, harga per unitnya 169.000, jumlah kebutuhan 3, total harga 507.000. Total keseluruhannya 1.307.000. Next. Selanjutnya aspek manajemen. Yang pertama, manajemen SDM. Saat ini untuk perencanaan SDM kemungkinan masih belum akan merekrut orang atau karyawan. Karena menurut kami untuk menjaga toko dan yang lainnya masih bisa kami lakukan sendiri. Dan juga ini menghemat biaya atau juga memperkecil biaya pengeluaran. Kedua, manajemen pemasaran. Perencanaan untuk pemasarannya adalah membuat iklan-iklan dan akan dipromosikan via internet, lebih tepatnya menggunakan media sosial. Periklanan ini dimaksudkan agar anak muda atau masyarakat yang berada di daerah Bandung mengetahui toko fashion yang bernama redus.id ini. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan. Dalam analisis mengenai kebutuhan usaha, ini akan menjelaskan beberapa analisis mengenai dana untuk menjalankan bisnis dan besarnya modal. Aspek hukum. Menurut Sulianto, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Yang pertama, bentuk usaha bisnis ini adalah franchisor, di mana usaha ini adalah usaha pribadi atau perseorangan.
Yang kedua, surat izin tempat usaha. Merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Kesimpulannya, bisnis ini kini sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Saat ini sangat digemari oleh masyarakat khususnya anak muda. Hal inilah yang membuat bisnis ini dapat meraih keuntungan besar, tidak terlepas dari tingkat persaingannya yang tinggi. Namun untuk meraup untung yang besar, kami juga harus menyediakan persediaan pakaian yang banyak dan memilih tempat yang nyaman, harga terjangkau, produk yang berkualitas, serta pelayanan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.